Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi siang Bu. wabarakatuh. Siang, Bu. Wah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah. Bu, sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua. Ibu juga alhamdulillah baik. Kalau begitu, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke penjelasan materi, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Yang pertama ada Amira Dwi Rahayu. Sakit Bu, Kalau boleh tahu itu sakit apa, Kai? sakitnya demam Bu katanya dari kemarin. Oh ya ampun, semoga Amira lekas sembuh ya. Amin. Oke, selanjutnya eh, Kaila Syahda Ramania. Hadir Bu, Oke, Nayobi Laila Salwa. Hadir, Bu. Oke, karena hadir semua, Alhamdulillah. Tapi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau ngetes nih daya ingat kalian. Minggu lalu itu kita sudah belajar materi apa aja sih? Kemarin kita belajar tentang etika audit dan pelaporan keuangan, Bu. Oke, betul sekali nih Nayobi. Terima kasih ya, Obi. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar sebentar. Oke, apakah sudah terlihat di layar? sudah Bu. Oke, kita di sini akan belajar mengenai etika akuntan di era digital dan globalisasi. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi yang akan dijelaskan, Ibu akan membacakan latar belakang dari materi kali ini, yaitu perkembangan teknologi, informasi, dan globalisasi telah mengubah cara kerja akuntan secara drastis. Akuntansi yang dulu bersifat manual kini sudah serba digital dan otomatis. Namun, kemajuan ini juga memunculkan tantangan etika baru, terutama terkait keamanan data, transparansi, dan tanggung jawab profesional. Masuk ke bagian pembahasan, yang pertama itu kita akan membahas tantangan etika di era digital. Yang kedua ada etika dalam konteks globalisasi. Yang ketiga ada peran akuntan di era digital. Dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama materi tantangan etika di era digital. Yang pertama ada keamanan dan kerahasiaan data. Akuntan kini menyimpan dan mengakses data keuangan lewat sistem digital. Eh, itu terdapat cloud, terus software, dan lain-lainnya. Nah, etika yang harus dilakukan oleh akuntan adalah harus memastikan data klien aman dan tidak bocor ke pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada manipulasi digital dan cyber fraud. Nah, teknologi bisa digunakan untuk memasukkan data atau menyembunyikan transaksi ilegal. Etika yang harus dilakukan itu, akuntan tidak boleh menggunakan teknologi untuk tujuan manipulatif atau menipu. Yang ketiga itu ada penggunaan software akuntansi. Nah, banyak nih pekerjaan akuntansi kini dibantu oleh aplikasi dan software. Nah, menurut kalian, contoh apa aja sih yang sudah dipakai di perusahaan-perusahaan itu dari aplikasi atau software ini? Ada yang bisa kasih contoh dari aplikasinya? Accurate gak sih Bu? Eh, betul banget nih, Kayla. Accurate juga ada ada yang lain? Mayap juga gak sih, Bu? Oke, betul. Accurate dan Mayop itu sama-sama aplikasi yang digunakan oleh banyak-banyak perusahaan di Indonesia. Nah, etika yang harus dilakukan oleh akuntan itu harus memahami dan
menggunakan software dengan benar, tidak hanya asal pakai. Yang keempat itu ada plagiarisme dan penyalahgunaan informasi digital. Penggunaan internet juga rawan terjadi plagiat laporan atau copy paste konten tanpa izin. Etikanya harus menghargai orisinalitas dan sumber informasi. Oke, selanjutnya yaitu etika dalam konteks globalisasi. Nah, yang pertama ini ada standar akuntansi internasional. Karena banyak bisnis makin mendunia, akuntan harus paham dan patuh pada standar global seperti IFRS. Nah, etikanya itu menyajikan laporan yang bisa dipahami lintas negara dengan jujur dan transparan. Yang kedua itu ada perbedaan budaya dan praktik bisnis. Di era globalisasi ini, akuntan bisa bekerja dengan klien dari berbagai negara yang memiliki nilai dan norma berbeda. Etika yang harus dilakukan itu yaitu tetap menjaga profesionalisme dan menghormati keberagaman budaya tanpa mengorbankan prinsip etika. Dan yang materi terakhir kali ini itu ada peran akuntan di era digital. Yang pertama itu menjadi penjaga integritas informasi keuangan digital. Yang kedua ada mengikuti perkembangan teknologi secara terus-menerus atau upskilling. Eh, dan yang terakhir ada melindungi kepentingan publik meskipun dalam tekanan bisnis global. Oke, baik karena ini penjelasannya sudah berakhir. Apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Di sini sudah ada Kaila. Boleh, Kaila, apa yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu, gimana sih, Bu, penerapan etika profesi akuntansi di era digital dan globalisasi itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kok dalam konteks pekerjaan maupun sebagai mahasiswa gitu, Bu. Oke, ini bagus ya pertanyaannya. Ibu langsung saja jawab ya. Di era digital dan globalisasi, penerapan etika profesi akuntansi dalam kehidupan sehari-hari menjadi semakin penting karena kita hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat dan terbuka. Nah, berikut ini Ibu akan berikan beberapa contoh penerapannya. Yang pertama itu menjaga kerahasiaan data pribadi dan orang lain. Sebagai mahasiswa, kita ketika mengerjakan tugas kelompok atau laporan keuangan praktikum, kita tidak boleh menyebarkan data pribadi teman atau data perusahaan tanpa izin dari yang bersangkutan. Nah, hal ini itu mencerminkan prinsip kerahasiaan informasi dalam etika akuntansi. Yang kedua itu, kita tidak boleh memanipulasi data atau hasil tugas digital. Di dunia kerja maupun kampus itu kan seringkali data diolah menggunakan software akuntansi dan Excel ya. Nah, ketika mengerjakan itu untuk jujur dan tidak memasukkan angka, meskipun secara teknis kita bisa aja kan mengubahnya. Jadi itu mencerminkan prinsip integritas dan objektivitas. Yang ketiga, yaitu ada menghormati karya orang lain di internet. Nah, dalam mengerjakan laporan atau makalah, kita seringkali kan mengambil referensi dari internet atau berbagai hal yang ada di internet itu bisa diambil. Jadi ketika di etika digital mengajarkan untuk tidak melakukan plagiarisme dan selalu mencantumkan sumbernya. Hal ini relevan dengan prinsip perilaku profesional. Apakah sudah terjawab, Kaila? Sudah, Ibu, terima kasih banyak. Oke, karena penjelasan sudah selesai, Ibu ingin memberikan kalian kuis sebagai daya ingat untuk materi hari ini. Oke. Oke, untuk soal yang pertama yaitu ada apa tantangan etika terbesar bagi akuntan dalam penggunaan teknologi digital? Siapa nih yang bisa jawab? Saya, Bu. Jawabannya Waduh, yang C, Bu.
Ya, betul sekali jawabannya, yaitu menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Oke, terima kasih, Obi. Nah, selanjutnya nih ada soal nomor 2, yaitu penggunaan software akuntansi oleh akuntan harus disertai dengan sikap etis berupa, ada yang bisa jawab? Saya Bu. Iya, boleh, Kaila. Yang C, Bu. Betul sekali, yaitu menguasai software dan menggunakannya secara benar. Oke, karena kuis sudah selesai, jadi Ibu akan membacakan kesimpulan, yaitu ringkasan poin-poin penting dari materi hari ini. Etika akuntansi di era digital dan globalisasi bukan hanya soal kejujuran, tapi juga soal mengelola teknologi dengan bertanggung jawab. Akuntan dituntut untuk yang pertama itu menguasai teknologi, menjaga data informasi keuangan, dan yang ketiga itu mematuhi standar etika global, dan yang terakhir ada tetap profesional dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah. Oke, karena sudah selesai pembahasan materi hari ini. Eh, Tadi kita sudah membahas materi-materi dan juga kuis, dan terakhir kita sudah dan berakhirlah sudah pembelajaran kita kali ini. Karena ini materi terakhir, maka minggu depan kita akan melaksanakan UTS dan Ibu sudah menyiapkan soal-soal yang diupload di Google Classroom sebagai kisi-kisi. Jadi jangan lupa ya dikerjakan dan dipelajari. Oke, karena materi pembelajaran sudah selesai, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, karena cukup sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih untuk yang sudah aktif bertanya dan menjawab. Kita bertemu lagi di minggu UTS. Jadi, kalau ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, boleh ditanya melalui Google Classroom atau boleh WA pribadi Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Terima kasih, Bu. Bu. Ya, terima kasih kembali.